Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Putri Rahmawati, Rizka Tamara Azhuri, dan Cindy Safi Triliana. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang siklus aktivitas mengenai siklus produksi. Baiklah, kita akan mulai presentasinya. Siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Peran penting SIA dalam siklus produksi. Yang pertama, bauran produk. Pengertian dari bauran produk adalah jumlah total produk line yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Sebagai contoh, misalkan PT X menjual susu, keju, mentega, dan produk diet. Sekarang mari kita asumsikan bahwa perusahaan ini menjual 3 jenis susu, 15 produk keju, 2 produk mentega, dan 10 produk diet. Grup produk ini adalah lini produk dan bermacam-macam lini produk ini yang disebut dengan bauran produk perusahaan. Lalu yang kedua, penetapan harga produk. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran barang dan jasa. Penetapan harga pada sebuah produk merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga keberlangsungan operasional usaha. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan bisa menentukan harga yang akan saling menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya. Maksudnya yaitu untuk memutuskan atau merencanakan keterampilan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan memperkirakan jumlah yang dibutuhkan. Alokasi sumber daya ini muncul karena sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan perusahaan tidak terbatas. Dengan demikian, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya tersebut pada alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya secara optimal ketika mereka digunakan pada nilai tertinggi. Lalu yang terakhir yaitu manajemen biaya. Manajemen biaya adalah proses menemukan dan menjelaskan suatu proyek atau pekerjaan dengan cara yang benar. Manajemen biaya ini mencakup perencanaan, estimasi, anggaran, pembiayaan, pendanaan, pengelolaan, pengendalian, dan perbandingan antar biaya, sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu maupun anggaran yang ditetapkan. Berikut merupakan diagram konteks siklus produksi. Pada diagram ini menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lain dalam sistem informasi sebuah perusahaan. Di sini terdapat siklus pendapatan. Sistem informasi siklus pendapatan ini menyediakan informasi atau pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia, yang sebagai balasannya menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Dan terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Aktivitas siklus produksi terdiri dari 1. Desain produk, 2. Perencanaan dan penjadwalan, 3. Operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Langkah pertama dari siklus produksi yaitu desain produk. Tujuannya untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi permintaan atau juga kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Biaya produksi ini menghasilkan 2 dokumen luaran,
yaitu 1. Daftar bahan baku atau Bill of Materials, 2. Daftar operasi atau Operation List. Peran desain produk ini dalam akuntan yaitu untuk mendesain sistem informasi akuntansi agar informasi tersedia bagi para desainer produk. Langkah selanjutnya yaitu perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Perannya dalam akuntan yaitu untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten. Metode perencanaan terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan sumber daya produksi dan sistem produksi just in time, maksudnya tepat waktu. Langkah ketiga yaitu operasi produksi. Tujuannya sebagai otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Perannya dalam akuntan yaitu untuk memahami bagaimana komputer integrated manufacturing mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Komputer integrated manufacturing yaitu sebuah pendekatan manufaktur dengan banyak proses manufaktur yang dijalankan dan diawasi dengan peralatan terkomputerisasi, sebagian melalui penggunaan robot dan pengumpulan data real-time dari aktivitas manufaktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah terakhir dalam siklus produksi yaitu akuntansi biaya. Tujuannya yaitu memberikan informasi, memberikan data biaya yang akurat, mengumpulkan dan memproses informasi. Jenis-jenis akuntansi biaya yaitu ada 2, perhitungan biaya pesanan dan perhitungan biaya proses. Untuk perhitungan biaya pesanan atau job order costing, yaitu sebuah sistem biaya yang menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan. Untuk perhitungan biaya proses atau proses costing, yaitu sebuah sistem biaya yang menentukan biaya ke masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi, dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Selanjutnya ada tujuan siklus produksi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang terakhir, aktiva siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Yang terakhir ada ancaman dan pengendalian siklus produksi. Untuk ancamannya, yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Yang keempat, desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Yang kelima, kelebihan dan di bawah target. Untuk pengendaliannya, yang pertama ada pengendalian integritas, pengolahan data, yang kedua pembatasan akses terhadap data induk, yang ketiga tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk, yang keempat ada pengendalian akses, yang kelima enskripsi, yang keenam backup dan prosedur pemulihan bencana, dan yang terakhir ada tinjauan dan persetujuan jadwal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.